viewers, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for watching. So, aku mau minta maaf karena kemarin belum sempat bikin video baru karena sibuk mempersiapkan middle test. Jadi kemarin itu adalah hari terakhir middle test. Dan hari ini mumpung lagi weekend, aku udah dapat ide baru mau bikin konten apa. Dan ini terinspirasi dari salah satu mata pelajaranku di kampus, yaitu pelajaran creative writing. Jadi di video kali ini aku mau nge-share ke kalian tips atau cara-cara membuat short story. Ya, jadi apa yang perlu dipikirkan, apa yang perlu dipersiapkan. Dan semoga konten videoku kali ini bermanfaat untuk kalian. So, aku yakin kalian udah tahu apa itu short story, right? Exactly. Short story itu adalah cerpen atau cerita pendek. Jadi, short story itu adalah cerita yang sekali duduk dibaca dan selesai. Jadi ceritanya ini nggak sepanjang novel. Dan untuk short story ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menarik minat pembaca agar minat membaca dari karya yang telah kita buat. Dan untuk hari ini, aku ingin membahas dulu tentang unsur-unsur intrinsik yang perlu kita buat dan kita persiapkan di dalam sebuah cerpen. Dan yang pertama itu ada yang namanya tema. Jadi tema ini memegang peranan yang sangat penting dari short story yang kalian buat, karena tema ini merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi kalian bisa milih temanya, terserah kalian, whatever, like percintaan atau persahabatan atau misteri dan masih banyak lagi. Yang kedua itu ada tokoh. Tokoh ini adalah siapa-siapa aja yang berperan di dalam short story kalian. Jadi kalian harus ngasih nama ke tokohnya biar bisa diingat dan dikenal sama pembaca. Oke, yang ketiga itu ada penokohan. Penokohan ini meliputi personality-nya si tokoh atau karakteristik sifat-sifat dari si tokoh ini, mana yang bisa digolongkan ke dalam protagonis atau tokoh yang paling disayangi sama pembaca, kayak tokoh yang bersifat baik gitu. Yang kedua ada antagonis, ini yang dibenci sama si pembaca. Biasanya the reader ini nggak suka sama yang antagonis. Ya bisa dibilang kalau di dalam film itu kayak pelakor, itu termasuk tokoh antagonis yang paling dibenci sama penonton. Dan terakhir baru bisa lanjut ke figuran atau supporting karakter. Dia hanya cuma pendukung dari cerpennya kalian. Dan keempat itu ada setting. Setting ini sangat penting di dalam cerpen karena ini meliputi ada 3 hal. Latar atau setting ini pertama ada setting waktu, yaitu pagi, siang, atau malam dalam cerpen kalian. Yang kedua setting tempat. Jadi kalian harus memilih lokasi-lokasi atau tempat-tempat di mana peristiwa itu terjadi. Dan terakhir ada suasana, latar suasana, apakah itu dalam keadaan sedih, gembira, atau mengharukan, whatever. Dan terakhir, selanjutnya ada plot. Plot ini juga sangat mempengaruhi pembaca karena ada plot maju atau plot linier, ada plot mundur gitu, flashback sama campuran plot maju mundur. Dan terakhir ada judul. Aku nggak tahu kenapa kalau setiap aku bikin cerpen itu judulnya pasti aku taruh di belakang, karena kita sudah tahu inti dari cerita yang kita buat, terus baru kita bisa mempersiapkan judul yang mau kita kasih ke cerita kita tersebut. Dan jangan lupa satu lagi itu amanat. Jadi harapannya itu si penulis sama si pembaca ini bisa mengasumsikan atau mendapatkan amanat yang sama gitu. Jadi setelah baca cerita nanti pasti ada message
dari cerita tersebut yang bisa dipetik dari pembaca. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang plot yang ada di dalam cerpen. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa penulis itu nggak sembarangan bikin plot dari cerpen. Jadi, ada 5 elemen penting yang harus mereka masukkan ke dalam cerpen agar cerpennya itu menarik untuk dibaca. Jadi, sebelum lanjut ke 5 elemen, aku mau nunjukin ke kalian dulu diagram atau elemen-elemen yang ada di dalam cerpen itu. Oke? So, itu tadi adalah 5 elemen penting yang perlu kalian taruh di dalam cerpen kalian. Jadi, 5 elemen penting ini sangat memegang peranan penting dalam membawa si pembaca agar mengikuti alur dari cerpen yang kalian buat. Oke, yang pertama itu ada exposition. Di bagian exposition ini, penulis memperkenalkan tentang tokoh atau tokoh-tokoh yang berperan di dalam cerpen tersebut. Nah, dari namanya, kemudian ada karakteristiknya diperkenalkan di bagian exposition. Ada impressionnya mereka, sifatnya mereka itu kayak gimana, dan appearance atau penampilan mereka. Dan biasanya penulis juga memperkenalkan setting cerita di bagian exposition. Yang kedua itu ada rising action. Jadi rising action ini tokoh-tokoh mulai menghadapi permasalahan di dalam cerpen tersebut. Dan elemen yang ketiga ini adalah elemen yang paling ditunggu sama pembaca, yaitu climax, di mana penulis menunjukkan puncak dari permasalahan tersebut. Jadi ada di climax, titik poin dari sebuah cerpen. Kemudian habis climax, kemudian ada falling action, di mana permasalahan tadi mulai menurun. Dan terakhir ada resolution. Di bagian resolution ini biasanya para pembaca sudah bisa memetik pesan yang ada di dalam cerpen tersebut. Jadi itulah 5 elemen penting di dalam cerpen. Oke, jadi itu tadi adalah tips atau langkah-langkah yang perlu kalian persiapkan kalau kalian mau bikin cerpen atau short story. Dan terima kasih banyak udah nonton videoku, dan buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, dan untuk kritik dan sarannya kalian bisa komen di bawah. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye.